Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persoalan akhlak, baik itu akhlak mahmudah maupun akhlak mazmumah atau akhlak terpuji dan akhlak tercela. Saya share screen dulu materi. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, akhlak ini terambil dari bahasa Arab ya, yang kadang diartikan sebagai budi pekerti. Ya, jamaknya adalah khuluq ya. Atau kalau kita berbicara persoalan mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu akhlak ya, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku ataupun tabiat. Ya sebenarnya ini kan banyak sekali artinya akhlak ini. Misalnya ketika kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab, kita dapati akhlak itu berakar dari kata kho, la, dan ko. Ya, yang berarti menciptakan. Atau seakar kata dengan kata kholik, yang berarti pencipta. Ya, makhluk berarti yang diciptakan, dan kholik yang berarti penciptaan. Tetapi kadang juga dipakaikan istilah akhlak ini atau sesuatu yang merekat pada diri manusia. Kemudian dari segi istilah, saya ambil pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ada juga misalnya menurut Ibnu Maskawai yang mengatakan akhlak itu adalah gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak membutuhkan pikiran. Jadi tanpa berpikir ya. Nah, misalnya kalau hal-hal yang dia lakukan itu hal-hal yang terpuji, ya misalnya tanpa ada dorongan daripada dalam dirinya, ya dia membantu saja. Makanya kita istilahkan dengan istilah ikhlas ya. Artinya mereka tidak pernah memikirkan apa dan bagaimana, pokoknya dia lakukan aja. Yang penting tujuannya untuk membantu orang lain. Nah, berikutnya ini juga ada misalnya Ahmad Amin mengatakan akhlak itu adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan ya setengah manusia kepada yang lainnya, artinya sebagian manusia kepada yang lainnya. Jadi ini beberapa ahli yang mengatakan atau mendefinisikan persoalan akhlak tersebut, tentu ini adalah sebahagiannya saja dan tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi definisi-definisi yang kita bisa pakai untuk mengartikan atau mendefinisikan kata akhlak tersebut. Ini ada juga Ibrahim Anis yang mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa. Kemudian Abdul Karim Zaidan mengatakan sebuah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa. Jadi intinya sebenarnya ini kayak macam sifatnya, sesuatu yang melekat pada diri manusia. Nah, berbicara persoalan pembagian akhlak itu dibagi atas dua bagian besar. Ada istilahnya akhlak mahmudah, ada istilahnya akhlak mazmumah. Ya, akhlak mahmudah ini adalah biasa kita istilahkan hal-hal yang baik yang terdapat pada diri manusia, mahmudah. Misalnya apa? Misalnya sabar, ya, misalnya ikhlas, jujur, pemaaf, pemurah, menepati janji, dan masih banyak lagi hal-hal yang positif yang terdapat pada diri manusia yang mempengaruhi tingkah lakunya. Nah, hal-hal positif inilah yang dinamakan dengan istilah akhlak mahmudah. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, misalnya seperti jujur, ya, walaupun misalnya kadang kita sangat sulit untuk melakukan sebuah kejujuran, sangat sulit untuk memaafkan orang lain, tetapi yang namanya manusia biasa, ketika kita misalnya tidak mau memaafkan orang ya, saya kira itu manusiawi. Ya, kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita bukan Tuhan. Tetapi hal seperti itu bisa diminimalisirkan dengan cara apa?
dengan cara mengedepankan nilai-nilai positif tadi. Atau dengan kata lain, perlu pembiasaan. Yang tadinya ini bukan kebiasaan kita, tetapi kita jadikan itu sebagai kebiasaan. Nah, kemudian ada istilah akhlak mazmumah. Ya, contohnya misalnya ujub atau takabur. Ya, istilahnya banggakan dirinya ya. Ada yang mengartikan takabur itu batarul haqqi wa ghamtun nasi. Ciri-ciri orang yang takabur itu batarul haqqi, menolak kebaikan. Disampaikan kebaikan tapi dia menolak. Ya, misalnya seperti Abu Jahal ya. Abu Jahal artinya bapaknya orang bodoh. Pertanyaannya apakah Abu Jahal itu memang tidak tahu baca tulis atau buta huruf? Ternyata tidak. Abu Jahal itu adalah orang yang pandai. Ya bahkan tercatat dalam sejarah Abu Jahal itu adalah orang yang pandai dalam bidang sastra. Tapi toh kenapa digelari dengan istilah Abu Jahal atau bapaknya orang bodoh? Ternyata usut punya usut, ya beliau ini gengsi ikut kepada kemanakannya tadi, yaitu Rasulullah yang sudah pasti memberikan sebuah kebenaran, tapi dia tolak. Nah, dengan mendiami dalam dirinya itu sifat takabur inilah yang istilahnya dia menolak kebaikan yang apa yang Nabi sampaikan kepadanya. Nah, kemudian ciri berikutnya orang yang takabur itu selain dari batarul haqqi wa ghamtun nasi. Dia paling senang meremehkan orang lain, seakan-akan dirinya saja yang punya kelebihan. Orang lain tidak punya apa-apa. Bahkan di matanya orang lain tersebut itu sangat rendah. Ya, padahal kan kita ini di mata Tuhan kan sama aja. Yang membedakan kita cuma derajat takwa saja. Kemudian contoh yang lain misalnya selain ujub atau takabur tadi ada ria atau sum'ah. Ya, ria itu kayak macam pengen dilihat. Ya, kalau misalnya sementara beribadah mungkin ya penyakit zaman sekarang ya. Kalau kalau dulu itu kan belum secanggih saat sekarang ini. Ya, kalau sekarang baca Quran, lagi selfie, kasih keterangan, lagi mengaji guys, lagi menghatamkan Quran guys, ya lagi tawaf guys atau baca Quran dan lain sebagainya. Itu bisa jadi ketika dia upload dan orang lain lihat, ya bisa jadi itu menjadi sesuatu yang ria pada dirinya. Kan kita tidak tahu, ini kan persoalan-persoalan hati yang seperti ini. Nah, siapa yang tahu hati seseorang ketika misalnya mengupload hal-hal tersebut, mungkin bagi orang lain mengatakan, ini kayaknya orang mau dibilang saja ini. Tetapi tidak ada niat sedikit pun, ya makanya saya katakan ini kita tidak tahu yang ada dalam diri manusia itu niatnya bagaimana. Apakah tujuannya ini ria atau sekedar ingin pengen dipuji ataukah misalnya ingin mengedepankan yang namanya syiar supaya orang lain juga ikut mengaji dan lain sebagainya. Ada juga orang yang senang dipuji, ya atau biasa misalnya ketika kita memuji seseorang, dia kadang berbesar kepala dan lain sebagainya. Itu ada juga tipikal orang yang seperti itu. Nah, kemudian akhlak mazmumah yang lain ada istilahnya malas atau istilahnya tamak juga ada, ya rakus. Ya, itu juga akhlak termasuk akhlak yang kurang bagus ya. Nah, bahkan di riwayat-riwayat yang lain sifat pemalas ini Nabi saja berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, al-ajiz, wal kasali, dan sifat malas. Nabi sekali bernabi saja yang sudah barang tentu kita tidak pernah mendengarkan riwayat Nabi itu pemalas. Nabi itu rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, kerjakan hal-hal yang baik. Tapi toh Nabi itu masih saja berdoa dengan hal-hal yang seperti ini. Sama halnya ketika misalnya Rasulullah ini ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau membaca istighfar setiap hari? Ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Ya padahal kan Nabi sudah dijamin masuk surga. Nah pertanyaannya, Nabi sudah dijamin masuk surga, tapi toh kenapa masih bertobat kepada Allah? Logikanya kan tidak usah bertobat, kan sudah dijamin masuk surga. Ya, tapi apa jawaban Rasulullah? Apakah engkau wahai Aisyah tidak ingin melihat aku ini sebagai abdan syakura atau hamba yang
istilahnya pandai bersyukur kepada Allah. Jadi Nabi betul-betul sebagai uswatun hasanah memberikan memberikan kepada kita suri teladan yang baik, yang mesti kita ikuti, yang mestinya kita tahu diri. Bahkan Nabi saja sudah dijamin masuk surga, masih saja bertobat kepada Allah. Apalagi kita yang belum ada jaminan sama sekali. Nah, berikutnya ada juga dendam atau iri hati, ada fitnah, atau suka menipu orang, ya bohong, khianat, ada bakhil, atau kikir, ya dan lain sebagainya. Ini hanyalah sebahagian daripada beberapa akhlak mazmumah yang kadang terjadi di sekitar kita, atau bukan sekitar kita ya, bahkan di dalam diri kita. Artinya kita kan nggak tahu apakah sifat-sifat yang jelek ini disengaja atau tidak. Nah, kemudian kita lihat kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. Pertama, dengan adanya akhlak ini dapat menempatkan kita ke tempat yang mulia. Artinya apa? Akhlak ini sebagai risalah dalam Islam yang akan mengantarkan kita ke posisi yang dimana posisi itu Allah akan muliakan kita. Tapi kalau orang tidak berakhlak, itu tidak ada bedanya dengan binatang. Kemudian merupakan salah satu pokok dari ajaran Islam. Bukankah Nabi diutus di persada muka bumi ini untuk menyempurnakan yang namanya akhlak. Kemudian akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang. Ya di hari kiamat nanti tentu yang banyak timbangan kebaikannya itulah yang akan menjadi penghuni surga. Kemudian akhlak buruknya ini sebagai ukuran kualitas iman seseorang. Makin buruk iman seseorang itu terkadang akan tercermin dari kesehariannya. Tapi kalau imannya kuat, insya Allah itu juga akan mempengaruhi dia punya akhlak. Kemudian akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi Muhammad selalu berdoa agar Allah membaikkan akhlak beliau. Jadi Nabi saja berdoa kepada Allah supaya akhlaknya jadi baik. Jadi kita belajar dari Rasulullah. Akhlaknya sudah bagus tapi toh masih berdoa kepada Tuhan supaya dipermantap dan diperbaiki dia punya akhlak. Kemudian di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak. Artinya ini sebagai bahan pelajaran bagi kita bahwa walaupun misalnya kita hanya manusia biasa, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan akhlak yang kita lakukan tersebut atau hal-hal positif yang kita lakukan itu bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kalau berbicara persoalan sumber akhlak, maka kita mendapati di beberapa riwayat ya, misalnya di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an ini juga ada sesungguhnya engkau seorang yang memiliki akhlak yang agung, atau biasa kita baca itu di juz 29, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini ada jalan-jalan pembentukan akhlak, ya itu bisa lewat pendidikan iman. Ya, taruhlah misalnya pendidikan agama di sekolah atau di pesantren, itu bahagian daripada cara untuk mempelajari agar supaya menjadi pribadi yang jauh lebih bagus. Kemudian melalui latihan atau bimbingan pendidikan yang berkualitas. Makin berkualitas pendidikan seseorang, itu juga akan mempengaruhi pola pikirnya. Dan bisa jadi itu akan menjauhkannya dari hal-hal yang negatif. Kemudian mengambil contoh kepada Rasulullah. Jadi dia menjadikan Rasulullah ini sebagai uswatun hasanah. Jadi baik akhlaknya ini berupa akhlak kepada Allah maupun kepada sesama manusia ataupun kepada makhluk yang lainnya seperti binatang atau tumbuhan. Nah, kemudian hal-hal yang mempengaruhi rusaknya akhlak itu kadang dipengaruhi dengan pengaruh lingkungan atau di sekitar kita. Dari makin baik lingkungan kita, makin baik orang-orang yang berada di sekitar kita, itu juga menjadikan sebuah peluang besar agar supaya akhlak kita makin bagus. Nah, kadang juga yang mempengaruhi faktor atau salah satu faktor yang mempengaruhi rusaknya akhlak itu disebabkan oleh
besarnya hawa nafsu dan itu sulit untuk dibendung. Nah, dengan mendekatnya kita ini ke bulan suci Ramadan, ya semoga apa yang kita lakukan nantinya ini bisa lebih menjadikan Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah atau bulan di mana kita bisa belajar di dalamnya untuk mengendalikan hawa nafsu. Kemudian tentu yang mempengaruhinya juga itu adalah bagian daripada bisikan-bisikan setan. Nah, gimana sih cara mengatasi dan memperbaiki akhlak? Nih, yang pertama, menguatkan iman dan akidah kita dalam jiwa. Kemudian menjauhi perkara yang tercela. Ya, misalnya kebiasaan-kebiasaan buruknya itu ya, dijauhkan. Yang tadinya suka bohong, ya kita berusaha untuk menjadi orang jujur. Kemudian memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Membiasakan diri berbuat baik dan mempelajari kehidupan para nabi, sahabat, ulama. Kenapa? Karena itu dijadikan sebagai contoh atau teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, akhlak merupakan suatu yang melekat pada jiwa seseorang. Baik buruknya akhlak ini ditentukan oleh eh, syara atau syariat yang ia lakukan. Apa yang dia diperintahkan itu baik atau buruknya itu tergantung pada pribadi manusia. Bagaimana dia akan berusaha menjauhi apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Sekira ini yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.